Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliana Astuti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran, di mana saya akan menyampaikan materi dengan metode ceramah. Dan materi yang akan saya sampaikan seputar ekonomi mikro. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama ada pengertian ekonomi mikro, yang kedua ada tujuan ekonomi mikro, yang ketiga ada ruang lingkup ekonomi mikro, dan yang terakhir yaitu teori ekonomi mikro. Berdasarkan buku Principle of Microeconomics tahun 2008 karya M. Gregory Mankiw, beliau mengatakan ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi. Pun pendapat beberapa ahli lainnya, yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith mengatakan ekonomi mikro merupakan subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional, sehingga yang mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada David Ricardo. David Ricardo mengatakan bahwa ekonomi mikro sebagai kondisi di mana para pelaku ekonomi memiliki informasi mengenal seluk-beluk sebuah pasar. Sedangkan menurut Marshall and Pikau, ekonomi mikro adalah tingkat mobilitas tinggi dalam pasar, sehingga para pelaku ekonomi bisa beradaptasi dalam perubahan pasar dengan cepat. Kita lanjut ke tujuan ekonomi mikro. Yang pertama adalah membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk, barang maupun jasa. Yang kedua ada menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama ada interaksi di pasar barang. Pasar sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga tempat antara penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua ada perilaku penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasan yang maksimal. Ketiga ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi pembeli memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Terakhir ada teori ekonomi mikro. Terdapat beberapa analisis mengenai ekonomi mikro. Yang pertama ada teori harga. Harga menjadi dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa di pasar. Analisis digunakan untuk yang pertama, proses pembentukan harga. Yang kedua, faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, hubungan harga permintaan dan penawaran. Yang keempat, bentuk pasar, dan yang kelima, konsep elastisitas. Dan yang kedua ada teori produksi. Digunakan sebagai dasar untuk menganalisis biaya, produksi, dan tingkat produksi. Analisis ini digunakan untuk yang pertama, tingkat produksi yang paling menguntungkan produsen. Yang kedua ada kombinasi dan faktor produksi yang harus dipilih produsen untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang ketiga adalah berhubungan dengan biaya produksi dan jasa. Dan yang terakhir ada teori distribusi. Tujuannya untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan keuntungan yang dapat diprodusen. Oke teman-teman, itu merupakan penjelasan seputar ekonomi mikro. Dapat ditarik kesimpulan, ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Ekonomi mikro mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang maupun jasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.